Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Ija, NIM 1909-336 dari program studi D3 Keperawatan Universitas Medika Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang retensi urin atau ketidakmampuan untuk mengeluarkan urin atau air kencing atau yang sering kita kenal yaitu dengan buang air kecil. Nah, apa itu retensi urin? Retensi urin adalah suatu kondisi di mana kandung kemih tidak kosong sepenuhnya atau tidak sama sekali saat buang air kecil. Nah, kandung kemih di sini adalah tempat penyimpanan urin. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada terdapat gambar. Nah, ini adalah yang disebut dengan kandung kemih. Nah, kandung kemih simpelnya kita akan ibaratkan sebuah tangki gitu ya. Mobil tangki kan sering mengangkut air gitu ya, atau minyak atau apapun itu ya. Nah, jadi kita ibaratkan itu airnya itu merupakan sebuah urin. Nah, urin tersebut merupakan limbah gitu ya, limbah yang disaring dari darah oleh ginjal. Nah, kemudian akan dikeluarkan oleh tubuh melalui uretra. Uretra di sini merupakan saluran kencing. Nah, kemudian adapun definisi lain yaitu retensi urin adalah ketidakmampuan seorang untuk mengeluarkan urin yang terkumpul di dalam boli-boli hingga kapasitas maksimal boli-boli terlampaui. Selanjutnya, ada tanda dan gejala retensi urin. Yang pertama itu adalah gejala obstruktif, yaitu gejala sumbatan. Nah, yang pertama itu mengedan ketika mixi atau straining. Mixi di sini adalah proses pengosongan kandung kemih. Nah, selanjutnya ada menunggu pada awal mixi, pancaran melemah, mixi terputus, dan tidak lampai setelah mixi. Kemudian ada gejala iriatif, yaitu gejala yang bersifat mengganggu. Yang pertama itu rasa ingin mixi yang tidak bisa ditahan. Nah, terus nyeri ketika mixi gitu ya. Mixi ini ya seperti yang kita udah jelas ya, proses pengosongan kemih. Nah, jadi yang mengalami kesulitan untuk melakukan itu terasa nyeri gitu ya ketika ingin mengeluarkan urin gitu ya. Nah, selanjutnya ada tanda gejala menurut PPMI gitu ya, atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Yang pertama itu adalah tanda gejala mayor atau tanda gejala yang paling utama gitu ya. Nah, yang pertama itu normalnya gitu ya, ginjal menghasilkan urin itu sebanyak 60 ml per jam atau sekitar 1500 ml per hari. Nah, jika orang yang mengalami resistensi urin gitu ya, volume yang bisa ditampung oleh kandung kemih itu mencapai 200 sampai 300 mili urin gitu ya. Karena kan tadi itu seorang tersebut mengalami kesulitan untuk mengeluarkan urin. Nah, selanjutnya ada dysuria gitu ya. Dysuria ini merupakan susah berkemih gitu ya. Adapun ada anuria yaitu tidak ada produksi urin gitu ya. Nah, karena tadi gitu ya kesulitan mengeluarkan urin gitu ya. Jadi dalam saluran uretra itu tidak ada produksi urin karena ada sumbatan gitu ya. Kemudian ada tanda gejala minor. Yang gejala minor ini adalah tanda gejala yang kedua gitu ya, atau yang setelah faktor utama tanda gejala yang utama. Nah, yang pertama itu adalah dribbling atau urin yang menetes gitu ya. Nah, kemudian ada inkontinensia berlebih, yaitu kehilangan urin yang tidak terkendali akibat overdistensi kandung kemih gitu ya. Nah, kemudian ada residu urin 150 mili atau lebih. Nah, residu ini adalah volume urin yang tersisa gitu ya. Nah, biasanya volume itu volume dalam urin gitu ya, setelah dikotok urinnya itu 100 mili ataupun lebih. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab dari retensi urin. Yang pertama gitu ya, adanya sumbatan pada saluran urin gitu ya. Nah, bisa jadi dalam retensi urin itu atau kesulitan dalam mengeluarkan urin itu bisa jadi karena adanya sumbatan gitu pada saluran urin. Nah, yang kedua itu dari obat-obat yang dipakai pada kondisi lain. Nah, obat yang dapat menyebabkan resistensi urin ini dijelaskan ya, ini ada antidepresan, antihistamin, obat
anti Parkinson, gitu ya, ada penghambat saluran kalsium. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu adalah masalah saraf yang mengganggu cara otak dan sistem saluran kemih berkomunikasi, gitu ya. Nah, jadi penyebab yang ketiga itu adanya, gitu ya, adanya gangguan pada saraf, gitu ya, yang mengganggu cara kerja otak, gitu ya, dan sistem saluran kemih, gitu ya. Karena kan otak itu menyampaikan, gitu ya, menyampaikan pada saluran kemih, gitu ya, untuk mengeluarkan urin, gitu ya. Karena cara kerjanya fungsi dari otak itu terganggu, nah maka jadi adanya penyumbatan urin, ya. Nah, selanjutnya itu kita langsung aja ke nomor 5, gitu ya. Nah, di sini ada komplikasi dan efek samping obat yang diberikan, gitu ya, kepada untuk prosedur pembedahan, gitu ya. Nah, bisa jadi, gitu ya, karena akibat dari resistensi urin itu adanya komplikasi atau efek samping dari obat, gitu ya. Nah, obatnya itu yang telah kita terjelaskan. Nah, kita teman-teman bisa lihat di sini, gitu ya. Ini adalah obat-obat yang dapat menyebabkan resistensi urin. Selanjutnya, ada komplikasi resistensi urin. Yang pertama itu ada infeksi saluran kemih, gitu ya. Nah, di mana dalam saluran kemih itu adanya infeksi, gitu ya, baik di uretra atau pengeluaran urinnya ataupun di kandung kemihnya, gitu ya. Nah, kemudian yang komplikasi yang kedua itu ada kerusakan kandung kemih, ada kerusakan ginjal dan inkontinensi urin atau kondisi seorang sulit menahan buang air kecil sehingga sering mengompol, gitu ya. Nah, di sini pun ada cara pengobatan resistensi urin. Nah, cara pengobatannya itu tergantung pada resistensi urinnya. Apakah maksudnya bentuk resistensi urinnya, apakah itu akut ataupun kronis, gitu ya. Nah, kalaupun yang berbentuk akut, gitu ya, biasanya dokter akan merekomendasikan untuk melakukan pembedahan pada kandung kemih tersebut, gitu ya. Ataupun jika ada terjadi pembesaran, gitu ya, di dalam kandung kemih kita, atau yang disebut dengan secara istilah medisnya itu adalah benigna prostat hiperplasia, gitu ya. Prostat itu adalah, nah kita nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, prostat itu adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria. Nah, ini, gitu ya, ada cara pengobatan. Yang pertama itu yang tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu obat untuk pembesaran prostat. Nah, obatnya itu yang dapat kita konsumsi, gitu ya, atau obat yang dapat dikonsumsi bagi orang yang memiliki pembesaran dalam prostat, itu yang pertama itu alpha blocker, alfuzosin atau terazosin, dan 5 alpha reduktase inhibitor dan dutasteride. Kemudian untuk tensi urin kronis, gitu ya. Nah, dokter biasanya merekomendasikan obat untuk mengontrol ukuran prostat, atau pada kasus lain bisa juga akan direkomendasikan untuk melakukan operasi. Nah, bisa jadi, gitu ya, dokter merekomendasikan untuk melakukan operasi ini jika pembahasannya itu tidak terkendali, gitu ya, ataupun sudah pada tahap akut, gitu ya, atau tahap yang sulit, gitu ya, atau sulit untuk dilakukan pengobatan dengan secara obat, ya. Nah, selanjutnya itu ada untuk wanita dengan propas monggol sebagai penyebabnya. Nah, yang dapat pengobatan yang dilakukan itu terapi fisik, gitu ya. Nah, selanjutnya ada cara pencegahan retensi urin. Yang pertama, ada ubah kebiasaan kamar mandi. Maksudnya di sini adalah ketika kita merasa ingin mengeluarkan urin, maka kita harus segera ke kamar mandi, jangan sampai ditahan-tahan, karena hal tersebut akan menyebabkan infeksi pada saluran kemih kita, gitu ya. Nah, yang kedua itu tetap selaras dengan tubuh. Maksudnya tetap saluran tubuh ini kita harus sering mengontrol, ya, harus sering mengontrol seberapa sering dan berapa kali dalam sehari kita mengeluarkan urin, gitu ya. Nah, jika kita sulit mengeluarkan urin dan kita sering mengompol, kita harus curiga, ya. Dan caranya itu kita harus melakukan konsultasi kepada yang ahli atau kepada dokter, ya. Nah,
Mungkin kita tidak akan menjelaskan semuanya karena berhubungan dengan waktu. Nah, kita langsung saja gitu ya ke cara pencegahan yang keenam gitu ya, yaitu melakukan modifikasi pola makan dan gaya hidup gitu ya. Nah, jadi cara pengobatan gitu ya, atau cara pencegahan yang paling ampuh itu adalah kita dengan menjaga pola hidup dan pola makan kita gitu ya. Karena keseringan gitu ya, karena banyak kasus di Indonesia atau di dunia gitu ya, terjadinya penyakit itu karena faktor hidup dan faktor makan yang tidak sehat gitu ya, maka itu terjadi suatu penyakit gitu ya. Nah, jadi kita harus menjaga gitu ya, menjaga kesehatan tubuh kita gitu ya. Karena kan seluruh organ yang kita miliki ini merupakan suatu titipan dari Allah gitu ya, maka kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai kita merusaknya gitu ya. Nah, ini referensi yang dapat teman-teman gitu ya, yang teman-teman lihat gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.